Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 14 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 571 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025. Polresta Cilacap bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap berkolaborasi dengan masyarakat menanggulangi banjir yang melanda perumahan Sida Kaya Indah Sutomol Grand Village Kabupaten Cilacap. Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara didampingi Ketua Bayangkari Cabang Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Bayangkari Peduli. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Batubara, Polres Labuhan Batu, dan Polres Labuhan Batu Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025, hasil kerja sama tersebut berhasil mengungkap 571 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total 649 tersangka. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sumatera Utara, Brigadir Viola Simamora untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara dan jajaran ungkap 571 kasus narkoba, selamatkan 225.000 jiwa dari bahaya narkotika. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama Polres Batubara, Polres Labuhan Batu, dan Polres Labuhan Batu Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara. Sepanjang Januari hingga awal Oktober 2025, hasil kerjasama tersebut berhasil mengungkap 571 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total 649 tersangka. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walentukan mengatakan, para tersangka kini telah menjalani proses hukum dan sebagian telah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Dari pengungkapan itu, polisi menyita 43 kg sabu, 3 kg ganja, 1.990 butir pil ekstasi, serta 28 butir pil Happy Five. Dari seluruh barang bukti tersebut, diperkirakan 225.382 jiwa masyarakat berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba. Ferry menegaskan, upaya pemberantasan ini sejalan dengan program Presiden Prabowo dan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya menuntaskan peredaran narkoba hingga ke akarnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika menemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungannya. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak menambahkan bahwa selama periode 1 Januari hingga 6 Oktober 2025, jajaran di Res Narkoba bersama Polres Labuhan Batu dan Polres Labuhan Batu Selatan telah melakukan pemetaan lokasi rawan narkoba serta melaksanakan gerebek sarang narkoba di berbagai titik rawan seperti barak-barak, loket, dan tempat hiburan malam. Dit Narkoba Polda Sumatera Utara juga melakukan joint operation dengan Sat Narkoba Polres Labuhan Batu dengan jumlah pengungkapan yang signifikan yakni 13 kg dengan melibatkan para tersangka yang dikendalikan 2 DPO. Dengan kerja keras aparat dan dukungan masyarakat, Polda Sumatera Utara optimis upaya pemberantasan narkoba dapat berjalan maksimal menuju Sumatera Utara bersih narkoba. Kami mengucapkan terima kasih karena telah dilakukan joint operation. Saya Brigadir Viola Simamora melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Satuan Reserse Narkoba Polres Kebumen kembali mengungkap peredaran sabu lintas kabupaten. Seorang pria asal Sukoharjo berinisial TM
berusia 51 tahun, warga desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, ditangkap polisi di rumah kosong wilayah Desa Bandung, Kecamatan Kebumen pada Senin 6 Oktober 2025. Dari tangan tersangka, polisi menyita total 29,4 gram sabu yang disembunyikan dalam 2 lokasi berbeda. Kapolres Kebumen AKBP Eka Baalsid Syamsuri melalui Wakapolres Kompol Faris Budiman saat konferensi pers menjelaskan bahwa tersangka merupakan perantara jual beli sabu lintas daerah yang beroperasi menggunakan aplikasi pesan singkat. Penangkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Desa Bandung. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka di lokasi kejadian pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 plastik besar berisi 4 klip sabu seberat 20 gram, 1 telepon genggam, serta sepasang celana jeans yang digunakan untuk menyembunyikan barang tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu seberat 29,4 gram untuk tersangka yaitu saudara TM, di mana waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dalam sebuah rumah kosong di Desa Bandung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Untuk tadi tersangka yaitu saudara TM ini merupakan seorang karyawan swasta beragama Islam dengan alamat di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Tindak pidana yang dipersiapkan yaitu tindak pidana hak atau melawan hukum, melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yaitu jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram tanpa hak ataupun melawan hukum, melakukan perbuatan yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman atau jenis sabu yang beratnya melebihi 5 gram. Ancaman pidananya yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang telah memeriksa 3 orang saksi terkait penyerangan sebuah warung kopi di Jati Baru oleh kelompok gangster beberapa hari lalu. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah dalam pengejaran. Aksi brutal kelompok gangster yang menyerang sebuah warung kopi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 8 Oktober lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 30 orang menyerang dengan membabi buta menggunakan senjata tajam dan juga pistol berjenis soft gun. Salah seorang pelaku bahkan sempat melepaskan 3 kali tembakan hingga melukai pemilik dan pegawai warkop. Jajaran Polsek Metro Tanah Abang yang menerima laporan merespon dengan cepat dan langsung datang ke lokasi guna menangkap para pelaku.
Dari keterangan 3 orang saksi yang telah diperiksa, polisi pun telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah dalam pengejaran. Sekaligus kita sampaikan perkembangan untuk tindak pidana penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sebuah warung kopi yang ada di wilayah Kelurahan Jati Baru. Dalam hal ini kita juga sudah mengantongi beberapa identitas terduga pelaku berdasarkan kesaksian dari para saksi yang berhasil kita interogasi, baik saksi yang ada di interogasi, saksi yang ada dan yang melihat dan menyaksikan, baik yang ada di TKP maupun di lingkungan sekitar. Untuk saksi sudah kita kantongi, itu sudah 3 dan menyampaikan keterangan dan terdapat kesesuaian antara masing-masing saksi dalam menyampaikan keterangan dan kesaksiannya, sehingga bisa kita simpulkan sudah mengarah kepada beberapa identitas yang kita patut duga dia adalah kelompok pelakunya. Korban yang ada di warung kopi tersebut ada 2, yang satu mengalami serangan di seputar bahu kanan, yang kemudian satu lagi di seputar pelipis sebelah kanan, pelipis mata di bagian bawah. Seperti diketahui, aksi penyerangan gangster di sebuah warung kopi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini viral di media sosial. Tak hanya melukai pemilik dan juga pegawai warkop hingga nyaris buta terkena peluru senjata soft gun, para pelaku juga membawa kabur uang sebesar 2,3 juta rupiah. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Sebuah benda diduga mirip bahan peledak ditemukan seorang pekerja saat tengah menggali lubang septic tank di halaman kantor Pusat Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat malam tadi. Benda berukuran sekitar 40 cm x 40 cm itu mengeluarkan asap dan percikan api saat terkena benturan dari alat menggali. Salah seorang pekerja ini mencoba mencari tahu sebuah benda yang mengeluarkan asap putih di halaman kantor Pusat Kimia Farma, Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Beberapa kali disentuh menggunakan obeng, benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api. Khawatir benda tersebut adalah sebuah bahan peledak, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang mendapatkan laporan langsung mendapatkan tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, benda tersebut ditemukan seorang pekerja saat tengah mengerjakan proyek penggalian lubang spit tank pada Minggu siang. Namun setelah dibiarkan hingga 2 hari, benda berukuran 40 cm x 40 cm itu terus mengeluarkan kepulan asap. Dari hasil pemeriksaan dengan mendatangkan petugas PLN, dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Namun dari pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah benda tersebut merupakan benda peledak atau jenis lain yang mudah terbakar. Jadi terkait dengan penemuan benda yang berada di depan kantor Kimia Farma, ini di Jalan Veteran. Jadi kronologisnya sejak kemarin itu tukang sedang membangun septic tank. Kemudian ketika sudah sampai kedalaman sekitar 1 meter, ada sebuah benda yang kalau kena gesek itu kemudian mengeluarkan percikan api dan berasap. Itu kemarin, kemudian dibiarkan. Nah, hari ini ketika mau melanjutkan, ternyata memang benda tersebut itu masih berasap kecil. Sehingga sempat dipanggil dari Damkar, dari PLN, juga dari Pertamina untuk memastikan apakah barang tersebut mengandung listrik atau mengandung bahan lain. Ternyata tidak ada, sehingga pukul 18.30 tadi melaporkan ke Polsek, kemudian dari Polres Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Satbrimob Polda Metro Jaya, dan sejak tadi
dilakukan observasi, ya, kemudian pengecekan terkait dengan materi, dan ternyata untuk awal memang tidak dalam bentuk ada cangkang atau bungkusnya, berukuran sekitar 40, penampakan dari atas itu ukuran 40 kali 40, ya. Kemudian bukan bahan yang mudah meledak, ya, meledak. Kemudian untuk kandungannya tentunya malam ini kami akan berkoordinasi dengan Lapor untuk kami cek, dan untuk pengamanan maka pekerjaan kami hentikan, parameter kami perluas, dan hingga saat ini masih terus dilakukan observasi dan pengangkatan oleh Brimob Polda Metro Jaya. Mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, benda yang mencurigakan tersebut rencananya akan dievakuasi tim Gegana. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polres Ternate kembali menegaskan komitmennya memberantas aktivitas ilegal yang meresahkan masyarakat. Berbekal informasi warga, jajaran Satuan Samapta berhasil menggagalkan peredaran minuman keras jenis cap tikus dan akar dalam sebuah penggerebekan di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Gagalkan peredaran miras jenis cap tikus dan akar di lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bukti-bukti yang disita dari lokasi menunjukkan skala peredaran yang signifikan. Personel mengamankan total 103 kantong plastik berisi minuman keras jenis cap tikus, ditambah 6 kantong plastik ukuran panjang dan 1 jerigen berkapasitas 25 liter dengan jenis yang sama. Selain itu, petugas juga menyita 49 kantong plastik berisi minuman keras jenis akar. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas AKP Umar Kombong menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud keseriusan institusinya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.